Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan datang dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Camat ingkang kula hormati, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas yang saya hormati, perwakilan dari BKSDA Jateng SKW 1 Surakarta yang saya hormati juga, dari Dinas Kehutanan Butuhu dan Mas Wawan yang saya hormati juga, Bapak Kepala Desa Tawangrejo beserta stafnya yang saya hormati, teman-teman lembaga desa yang saya hormati juga, kemudian dari teman-teman perangkat desa di sekitar desa Tawangrejo, sekaligus teman-teman komunitas, baik itu komunitas menembak, komunitas trail, off-road, relawan, dan semuanya yang insya Allah kita semua tansah pikantuk rahmatipun Allah yang saya hormati semuanya. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal dan mungkin agak panjang. Jika nanti ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya sampaikan di sini adalah yang pertama, dasar berpikir kenapa Desa Tawangrejo mengeluarkan peraturan desa tentang pelestarian alam. Dasar berpikir pertama, alam yang kita gunakan saat ini adalah alam untuk kepentingan semua makhluk hidup yang harus secara adil menikmatinya. Sehingga kita semuanya mendapatkan amanah, mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelestariannya, mengembangkan, memanfaatkan, dan mewariskan kepada generasi kita yang akan datang. Dasar berpikir kedua adalah undang-undang yang berlaku di negara kita. Baik itu undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan bupati. Mengingat undang-undang yang ada dan peraturan daerah serta peraturan bupati memuat banyak hal yang belum kita ketahui bersama, banyak yang belum tahu, sementara di sana ancaman pidana dan denda begitu besar, maka perlu kami terbitkan peraturan desa dengan harapan melindungi segenap warga masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dengan dua dasar itulah maka kami BPD beserta pemerintah Desa Tawangrejo yang tergabung dalam pemerintahan Desa Tawangrejo sepakat mengeluarkan peraturan desa nomor 8 tahun 2019. Sebenarnya mau di launching waktu-waktu dulu, awal 2020. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 dengan ya sedikit agak sedih, kita mundur sampai hari ini. Desa Tawangrejo baru bisa melaunching. Bapak-bapak yang saya hormati, dengan terbitnya peraturan Desa Tawangrejo nomor 8 tahun 2019 ini, penuh harap semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetapi kami sadar bahwa banyak hal yang masih kurang. Jadi isinya ini masih banyak yang kurang, belum pas. Setelah beberapa waktu nanti, paling tidak sekitar 1 bulan, kami akan memperbaiki
dan menerima pemikiran-pemikiran dari semua pihak demi untuk menyempurnakan peraturan desa yang kita susun bersama ini. Jadi sekali lagi ketika nanti ada yang membaca kok ini begini, kok ini belum masuk, kami masih menerima masukan-masukan semua pihak yang akan kami revisi, insya Allah masih dalam 2020 ini, akhir Desember tahun 2020 ini. Hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah ngambil sebagian saja, barangkali yang belum membaca atau tidak punya kesempatan membaca, adalah terkait larangan-larangan yang ada di dalam peraturan desa ini. Jadi apa yang saya tulis di sini pada dasarnya hanya ngiling peraturan yang sudah ada, baik itu undang-undang, undang-undang desa, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan Perda dan peraturan bupati. Namun demikian, sifat manusiawi kami sampaikan bahwa mungkin masih banyak kekurangan. Jadi kalau di sini itu munculnya kok gede timen, ya itulah bunyinya yang di sana. Kami tidak membuat sendiri. Ngerti nggih? Larangan yang pertama adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup di wilayah Desa Tawangrejo. 2. Menebar atau menggunakan bahan kimia, ini yang terkait perairan, bahan beracun, bahan peledak, dan strom untuk menangkap ikan, udang, belut, dan sejenisnya di sungai, kolam, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di seluruh wilayah Desa Tawangrejo. 3. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air di sungai, kali, kemudian waduk, saluran air secara sembarangan. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan izin lingkungan dari yang berwenang. Ini larangan terhadap masuk ke wilayah darat. Larangan berburu satwa liar dengan cara melukai, menembak, dan atau membunuh menggunakan bahan beracun dan atau tangkap lainnya yang berbahaya, alat tangkap lainnya yang berbahaya. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan izin lingkungan dari yang berwenang. Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu atau pasir dan galian C lainnya. Itu diantara larangan-larangan yang tertuang di sini, mungkin sudah menyeluruh. Jadi nanti kalau ada masukan tentu kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya terkait bentuk tindakan Bapak Ibu. Untuk wilayah air, berdasarkan peraturan Bupati Klaten nomor 1 tahun 2019, jika melanggar apa yang kita sampaikan di sini, itu hukuman denda
2 juta rupiah minimal, maksimal 50 juta rupiah. Untuk wilayah darat, burung dan sebagainya, itu minimal 1 juta rupiah, maksimal 25 juta rupiah. Tim penindakan terdiri dari Babinsa, Babin Kamtibmas, Perangkat Desa, BPD, Hansip, pemuda atau Karang Taruna, dan tokoh masyarakat sesuai diatur di dalam peraturan kepala desa. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal yang sebenarnya ingin kita sampaikan, tetapi secara garis besar, walaupun ancaman pidana besar dan seterusnya, ketika kita tidak melanggarnya, bersama-sama kita melestarikan, insya Allah dan harapan kami tidak mengenai seluruh warga masyarakat. Kemudian apa denda itu dipakai untuk apa? Di dalam Perdes disebutkan semuanya digunakan untuk pelestarian lingkungan. Jadi jangan sampai ada yang bilang wah profit yang dikejar. Tidak. Semua kalau terjadi pendendaan, denda itu dikembalikan pada pelestarian alam. Mungkin itu yang saya sampaikan, lebih jelas nanti lain waktu kita sampaikan terhadap RT, RW, dan kepala desa atau desa sebelah atau berdampingan, atau kita sebarkan terkait peraturan desa ini setelah ada revisi maksimal akhir Desember tahun ini. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati keindahan alam, selamat menjaga, dan selamat menikmati besok kalau sudah banyak teknik pemanfaatannya akan diatur kembali. Jadi Pak, kalau nangkap nanti bagaimana? Tunggu waktunya, nanti akan ada aturan. Kalau di sini hanya dengan izin. Ya, kalau belum ada izin, siapapun tidak bisa berdalih apapun. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.